Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 24 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan bahwa penderitaan adalah salah satu bentuk kesaksian akan Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau sudah memberi contoh yang baik bagi kami, bagaimana harus menerima penderitaan dalam hidup. Engkau tidak lari dari penderitaan, tetapi Engkau menerimanya sebagai perwujudan cinta dan ketaatanmu kepada kehendak Bapamu. Tuhan, sadarkanlah kami agar kami pun selalu menerima penderitaan sebagai salah satu bentuk kesaksian kami akan Kristus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa yang kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah penderitaan adalah salah satu bentuk kesaksian kita akan Kristus. Injil hari ini mengingatkan saya akan pengalaman perjumpaanku dengan temanku yang sudah kembali ke rumah Bapa di tahun 2014 yang lalu. Temanku ini sudah divonis oleh dokter kesehatannya bahwa menurut ilmu medis semua anggota tubuhnya sudah semakin lemah dan tidak bisa bekerja sama lagi dengan obat-obat yang dikonsumsinya. Sewaktu saya datang ke kamarnya, dengan senyum dia menyambut kedatanganku. Badannya semakin lemah, dan tubuhnya yang dulu begitu besar dan tegar kini tinggal membungkus tulang. Sungguh menyedihkan, khususnya bagi saya yang sudah lama mengenal dia, sebagai teman kerja dan konfrater dalam serikat Sabda Allah. Rupanya dia membaca perasaan dan pikiran saya. Tiba-tiba dia bertanya, apa yang sedang Freddy pikirkan? Sepertinya Anda sedih. Jangan sedih teman, kita harus bahagia. Tempat hidup kita yang sesungguhnya bukanlah di sini. Tempat kita adalah surga. Saya sudah siap dan hatiku bersuka cita menghadap Tuhan yang selalu kuwartakan, baik di lapangan maupun di tempat saya berbaring di tempat ini.
Sakit yang saya alami saat ini adalah satu kesempatan yang indah bagiku untuk menyaksikan penderitaan Kristus. Penderitaanku adalah salah satu bentuk kesaksianku akan Kristus yang menderita demi keselamatan kita. Penderitaanku sangatlah kecil, tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan Kristus yang bergantung di antara langit dan bumi. Kedua kaki dipaku, kedua tangan dipaku, lambung ditikam, sambil mahkota duri melingkari kepalanya. Saya harus bersyukur karena saya bisa merasakan sedikit penderitaan Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, temanku ini sungguh sudah melihat penderitaan atau sakitnya sebagai satu kesempatan untuk menyaksikan Kristus yang disalib. Sungguh kagum rasanya di saat saya mendengar kesaksian iman temanku ini. Temanku sudah mengajar saya apa artinya penderitaan. Temanku ini sudah menjalankan apa yang sudah dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini. Katanya, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Penderitaan apapun yang kita alami dalam hidup, kalau dilihat dari segi iman dan selalu dianggap sebagai bagian dari partisipasi kita dalam penderitaan Kristus, maka semua penderitaan itu akan dilalui dengan penuh kesabaran dan sukacita. Seperti Santo Stefanus, martir Kristus pertama, selagi dia dirajam, ia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Penderitaan dilihatnya sebagai kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Penderitaan tidak dilihatnya sebagai siksaan atau hukum, tetapi kesempatan untuk merasakan sedikit penderitaan Kristus disalib dalam rangka menyelamatkan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, penderitaan dan kesulitan hidup akan selalu datang dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu lari dari penderitaan, tetapi hadapi penderitaan itu dengan tabah dan penuh iman. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tetapi marilah kita mencari solusi yang baik untuk menangani penderitaan itu. Allah membekali kita dengan akal budi, hati nurani, iman, dan kemampuan agar kita mampu bertahan dan dapat menghadapi penderitaan hidup itu. Penderitaan hidup akan membuat kita semakin yakin akan kebaikan Tuhan dan pertolongannya yang selalu datang tepat pada waktunya. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan kita dengan rahmat-Nya, agar kita mampu bertahan dalam suka maupun duka, untung dan malang, dan tetap setia menjadi saksi cintanya kapan dan di mana saja kita berada. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.